Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Aryatna Irawan dengan NIM F100220151 dari kelas 4F Psikologi Industri dan Organisasi dengan dosen pengampu yaitu Ibu Nisrina Hanun. Saya dari Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Saya di sini akan menjawab beberapa pertanyaan dari tugas psikologi, industri, dan organisasi. Soal yang pertama yaitu, apakah stres memiliki manfaat pada pekerja? Jelaskan. Menurut web yang saya baca pada www.klikdokter.com yang ditulis oleh Dr. Adeline Jesslyn, mengatakan bahwa stres yang dikelola dengan baik, maka akan menghasilkan dampak yang positif pula. Seperti contohnya yaitu yang pertama, dapat meningkatkan fungsi kognitif. Tekanan dan kecemasan yang Anda rasakan itu berpotensi untuk meningkatkan kinerja otak. Kondisi ini terjadi karena stres memperkuat hubungan antara neuron di otak, meningkatkan daya ingat dan atensi, serta membantu lebih produktif. Yang kedua, ada meningkatkan kekebalan tubuh. Stres dapat merangsang produksi bahan kimia yang disebut dengan interleukin dan memberi dorongan pada sistem kekebalan tubuh. Dan yang ketiga, ada mental lebih kuat. Dalam menghadapi situasi stres, dapat membantu membangun ketahanan mental seseorang. Pada awalnya, pada saat stres datang, mungkin merasa kewalahan dan berpikir bahwa sedang berada di situasi yang buruk. Namun, saat menghadapi situasi yang berbeda dan melatih diri setiap kalinya, maka kita sudah mempersiapkan diri di masa depan, sehingga kita akan menjadi lebih siap untuk menghadapi situasi yang akan datang. Dan selanjutnya ada memberikan motivasi. Manfaat stres kerja dapat menjadi pendorong motivasi seseorang. Kuncinya adalah dengan memandang situasi stres tersebut sebagai tantangan yang akan Anda hadapi, bukan sebagai penghalang. Selanjutnya ada untuk meningkatkan kreativitas. Saat menghadapi suasana yang baru, terkadang kita akan merasa takut akan hal yang belum kita pahami atau belum pernah kita temukan. Namun, saat stres, otak akan mendorong Anda untuk berubah, berjuang, tumbuh, dan beradaptasi. Sehingga stres seringkali membantu Anda akan menjadi lebih kreatif. Soal nomor 2 yaitu apa saja sumber stres yang mungkin ditemui oleh pekerja. Sumber stres pekerja terbagi menjadi 6. Yaitu yang pertama ada jenis pekerjaan. Stres bisa muncul karena jenis pekerjaan yang berbahaya, rawan konflik, menguras fisik, dan lain-lainnya. Seperti contohnya pada petugas Satlantas, petugas penjara, petugas pemadam kebakaran, perawat, dan lain-lain. Namun, faktor resiko biasanya sudah diketahui sebelum masuk kerja. Tetapi hal tersebut tetap memerlukan untuk pengelolaan yang efektif agar stres tidak mempengaruhi kinerja. Yang kedua ada situasional. Stres bisa muncul karena situasi pekerjaan yang tidak terduga sebelumnya, terkait dengan individu yang ditemui, tugas baru yang dibebankan, atau bisa juga karena peralatan yang mendadak tidak suportif. Hal ini dapat terjadi pada siapa saja dan memicu rasa panik jika tidak dapat dikelola dengan baik. Yang ketiga, ada tugas pekerjaan. Tugas pekerjaan sendiri dibagi menjadi 2. Yang pertama ada work overload. Work overload itu terjadi ketika pekerjaan menuntut kecepatan, hasil, atau konsentrasi berlebih dari biasanya. Yang kedua ada underutilization. Hal ini bisa terjadi ketika pekerja merasa pengetahuan, kemampuan, atau energi yang dimiliki tidak bisa digunakan secara maksimal. Yang keempat, ada peran pekerjaan.
Seperti contohnya yang pertama ada lack of control, yaitu perasaan minim kontribusi atau tidak bisa memberikan dampak yang signifikan pada lingkungan kerja. Ada juga interpersonal stress. Stres yang muncul karena kesulitan terkait hubungan kerja dengan orang lain. Seperti contohnya bos yang galak sehingga dia terjadi kesulitan untuk memiliki hubungan yang baik, dan lain-lain. Selanjutnya ada harassment, yaitu perilaku mempermalukan orang lain karena fisik, ras, gender, suku, termasuk secara seksual. Biasanya sumber stres ini lebih kompleks dan sangat terkait emosi. Dan sebenarnya masih banyak hal yang lainnya. Yang kelima ada disposisional. Disposisional terbagi menjadi 3, yaitu tipe A, behavior pattern, yaitu pekerja yang kompetitif, eksesif, mengambil banyak tanggung jawab, dan reaksi stresnya sering terkait dengan gangguan hati. Ada juga resistance to stress, yaitu kapasitas seseorang bertahan dalam situasi tekanan. Ada juga self-efficacy, yaitu keyakinan seseorang pada kemampuan yang dimiliki oleh dirinya sendiri. Yang keenam atau terakhir bisa dipengaruhi oleh lingkungan fisik. Lingkungan fisik terbagi menjadi 2, yaitu kebisingan atau tingkat kebisingan yang tinggi itu dapat meningkatkan stres seseorang. Dapat membuat penurunan kinerja, ketidakbahagiaan pada pekerja juga. Dan yang terakhir ada temperatur. Studi mengatakan bahwa temperatur yang terlalu tinggi atau rendah di tempat kerja itu juga bisa mempengaruhi kinerja oleh karyawan tersebut. Soal yang ketiga yaitu bagaimana cara mengatasi stres di tempat kerja, jelaskan. Cara untuk mengatasi stres itu sendiri terbagi menjadi 2, yaitu individual coping atau bisa diartikan suatu upaya individu untuk menanggulangi situasi stres yang menekan akibat masalah yang dihadapi, dengan cara melakukan perubahan kognitif maupun perilaku guna memperoleh rasa aman dalam dirinya. Hal ini biasanya dapat dilakukan dengan cara exercise, diet, meditation, time management, work planning, dan lain-lain. Yang kedua, ada organizational coping, yaitu kemampuan sebuah organisasi untuk berbagi strategi, struktur, dan proses yang digunakan oleh organisasi untuk menjaga keseimbangan dan kinerja optimal di tengah-tengah situasi yang memungkinkan menimbulkan stres atau ketidakpastian. Hal ini dapat dilakukan dengan cara meningkatkan person job fit, mengembangkan pelatihan dan program pengenalan kerja, meningkatkan komunikasi, dan lain-lain. Soal keempat, sebagai mahasiswa, apa hal-hal yang sering membuat Anda stres dan bagaimana strategi coping Anda? Menurut pendapat saya sebagai mahasiswa, hal-hal yang membuat stres saat ini yang sedang saya hadapi adalah banyaknya kegiatan praktikum yang sedang diikuti. Karena dalam kegiatan praktikum biasanya akan memakan waktu di lain hari perkuliahan untuk asistensi, coaching, membuat laporan praktikum, menghafal materi praktikum, dan tugas-tugas lainnya yang harus dikumpulkan dengan deadline yang berdekatan. Untuk strategi coping yang saya lakukan yaitu mengatur waktu dengan baik agar semua kegiatan bisa dijalani dengan lancar, berbagi cerita dengan orang terdekat, karena dengan melakukan itu bisa mengurangi rasa stres yang sedang saya hadapi. Dan alhamdulillahnya saat ini PKM saya diterima dan lolos didanai oleh pemerintah, sehingga saya sedang melakukan banyak kegiatan, yaitu revisi, melakukan riset, dan hal-hal lainnya yang lumayan menguras waktu, sehingga menurut saya itu membuat saya tambah stres. Dan yang terakhir dengan olahraga, karena dengan olahraga dapat membuat otak saya lebih fresh sehingga stres-stres tersebut bisa hilang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman.